Perkenalkan, nama saya Venesia Putri Mariam, jurusan Administrasi Publik semester 7. Dalam kesempatan kali ini saya akan presentasi dengan mengambil topik dari pertemuan 9, yaitu perkembangan dari badan usaha milik daerah. Tujuan saya membawakan topik ini adalah untuk menjabarkan bagaimana sih perkembangan BUMD di Indonesia ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih badan usaha milik daerah tersebut. Badan usaha milik daerah atau BUMD merupakan badan usaha yang berada di bawah pengawasan, pengelolaan, dan pembinaan pemerintah daerah. BUMD sendiri merupakan salah satu instrumen pemerintah yang berperan penting dalam menjalankan dan mengembangkan perekonomian daerah dan membantu perekonomian nasional. Contoh dari BUMD sendiri adalah Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Angkutan Kota, dan masih banyak lagi. Sekarang kita akan menuju ke pasal undang-undang yang menjadi posisi badan hukum BUMD, yaitu berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, BUMD berlaku sejak dibentuknya Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Negara. Nomenklatur penyebutan BUMD dalam rezim undang-undang tersebut adalah perusahaan daerah. Modal perusahaan daerah sendiri seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal perusahaan daerah yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan daerah tidak terbagi menjadi saham-saham. Sedangkan perusahaan daerah modalnya sebagian besar berasal dari daerah terbagi menjadi saham-saham. Sekarang kita berlanjut ke ciri-ciri badan usaha milik daerah. BUMD ini merupakan badan usaha yang didirikan serta dalam pelaksanaannya itu berada di bawah pemerintah daerah, tentu saja. Yang kedua adalah pemerintah ialah yang memegang hak atas seluruh kekayaan serta usaha sehingga memiliki kekuasaan absolut. Ciri-ciri selanjutnya yaitu adalah sebagian besar atau bahkan seluruh modal BUMD itu dikuasai oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, BUMD ini dipimpin oleh direksi yang diangkat serta juga diberhentikan oleh kepala daerah seperti gubernur, wali kota, atau juga bupati. Badan usaha milik daerah juga merupakan salah satu penyumbang kas daerah serta negara. BUMD juga merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk dapat mengembangkan perekonomian daerah maupun nasional. BUMD juga dapat menghimpun dana dari pihak lain baik itu dari bank maupun non-bank. Setelah pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, saat ini pengaturan BUMD tunduk di bawah rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut disebutkan bahwa Badan Hukum BUMD dapat membentuk perusahaan umum daerah atau persero daerah dari segi penyertaan modal. Tidak ada perbedaan perumda dan perseroda. Yang dimaksud dengan tidak adanya perbedaan modal antara perumda dan perseroda adalah modal tersebut dapat bersumber dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa terdapat perbedaan posisi kepala daerah antara BUMD yang berbentuk perumda dan perseroda. Jika dalam perumda, kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal, sedangkan di dalam perseroda, kepala daerah berkedudukan sebagai pemegang saham. Kebijakan pemilihan bentuk badan hukum antara perumda dan perseroda dapat didasarkan pada pertimbangan bahwa pembentukan perumda dan perseroda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan. Jadi, kesimpulan dari topik yang saya bawa kali ini adalah perkembangan BUMD itu sudah teratur dalam Peraturan Baru Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur tentang posisi kepala daerah dalam BUMD. Kalau dalam perumda, kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal, sedang dalam perseroda kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik saham.
Saya kira itu saja presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.